Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anak sekalian, kita masuki pertemuan kita yang kedua. Semoga kita bisa senantiasa sehat walafiat. Maka mari kita berdoa sebelum memulai pembelajaran ini dengan mengucapkan Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Dalam bab atau pertemuan yang kedua ini kita ingin membahas tentang proses terjadinya hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu terjadi permulaannya adalah pada tahun 620 Masehi. Yaitu ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan 6 orang utusan dari Yasrib, dari kabilah Khazraj, yang mereka datang dari Madinah atau Yasrib sebelumnya untuk berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus untuk berziarah. Lalu Nabi menawarkan kepada mereka masuk Islam, dan ternyata mereka menyambut baik seruan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelahnya pada tahun 621 Masehi, seorang Muslim Yasrib beserta 6 orang teman yang lain sebagai utusan kabilah Khazraj dan Aus mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tadi setelah 620 Masehi, 6 orang dari Yasrib, dari kabilah Khazraj telah menerima dakwah Rasul, dan tahun depannya yaitu 621 Masehi bersama seseorang Muslim Yasrib yang telah menerima ajakan Rasul tadi dan membawa 6 orang lagi, ya 6 orang lagi datang lagi ke Mekah, ya ke Mekah, dan mereka adalah orang-orang dari Bani Khazraj dan Aus, ya. Ke-6 orang itu yang dibawa oleh seorang Muslim Yasrib tadi masuk Islam lagi, lalu melakukan perjanjian di tempat yang bernama Aqabah. Ya, isi dari perjanjian itu adalah kami tidak akan mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang lain. Kami tidak akan mencuri, tidak berzina, tidak membunuh, ya. Kemudian kami tidak membunuh anak-anak, kami tidak saling memfitnah, kami tidak saling mendurhakai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kami tidak akan mendurhakai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selanjutnya, ya, setelah 621, tahun depannya pada tahun 622 Masehi, orang-orang Yasrib datang lagi dengan maksud mengadakan perjanjian Aqabah II, ya, sekaligus mengundang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berhijrah ke kota Yasrib. Perjanjian Aqabah ini sendiri diikuti oleh 75 orang, ya, dari Yasrib. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam didampingi pamannya Hamzah melakukan perjanjian Aqabah II bersama 75 orang tadi. Isi dari perjanjian ini sama dengan yang sebelumnya, tetapi jumlah peserta yang memeluk Islam semakin banyak. Dalam dua perjanjian yang terjadi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kesan bahwa Islam telah siap berkembang pesat di Yasrib. Kenyataan ini membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para pengikutnya untuk hijrah ke Yasrib karena semakin banyaknya tekanan dan ancaman dari masyarakat Mekah kafir Quraisy, ya. Secara sembunyi-sembunyi mereka pun berangkat. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertahan di Mekah bersama Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Nah, kapan rencana
hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, ketika datangnya rencana hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka peristiwa atau cerita ini sampai pula ke orang-orang Quraisy, ya, orang-orang kafir Quraisy. Maka kafir Quraisy pun akhirnya merencanakan pembunuhan sebelum Nabi melaksanakan hijrah ini. Ya, dengan maksud ya, menuntaskan atau menutup dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka puncak dari usaha mereka adalah berusaha untuk membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka rencanakan sangat baik. Mereka khawatir jika Nabi nanti sampai ke kota Yasrib, maka Islam akan berkembang. Ya, maka mereka menyuruh para pemuda untuk ya, mengepung rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ya, karena mereka ya, ingin Nabi itu tetap berada ya di dalam rumahnya sampai tiba waktunya rencana pembunuhan itu. Maka mereka kepung. Mereka pantau terus gerak-gerik Nabi agar tidak keluar dari rumahnya. Maka pada malam itu pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membisikkan kepada Ali bin Abi Thalib supaya memakai selimut beliau dan berbaring di tempat tidurnya. Atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil keluar dari rumah dengan selamat tanpa diketahui oleh orang-orang kafir itu sendiri. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan rumahnya dengan aman. Para pemuda yang terbangun dan masuk ke rumah beliau dengan penuh nafsu ingin membunuh, akan tetapi mereka hanya mendapatkan Ali bin Abi Thalib yang sedang tidur. Ya, mereka kecewa dan tidak percaya dengan segala hal yang terjadi karena mereka telah menjaganya. Ya, menjaga dengan seksama agar Nabi tidak keluar dari rumah sampai tiba waktu mereka untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini terjadi karena pertolongan Allah yang membuat mereka para pemuda-pemuda itu tertidur. Ya, baik. Terima kasih. Ini dulu. Nanti kita lanjutkan lagi sesi yang ketiga. Ya. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.